Pemirsa, banjir rob menerjang pelabuhan perikanan Nizam Zahman di Muara Baru, Jakarta Utara. Akibatnya arus lalu lintas di pelabuhan hanya menggunakan satu jalur. Banjir rob melewati tanggul di sisi utara pelabuhan Nizam Zahman di Muara Baru, Jakarta Utara. Ketinggian air rob mencapai 60 cm. Akibatnya ruas jalan Hiu Raya sempat tersendat, pengendara memilih melakukan kontraflow. Banjir juga membuat sejumlah kendaraan mengalami mati mesin. Meski banjir telah surut, para pekerja berharap pihak pengelola pelabuhan bisa menambah pompa air karena wilayah pesisir rentan terhadap banjir rob, terutama di musim hujan. Air rob membanjiri pelabuhan perikanan Nizam Zahman di Muara Baru, Jakarta Utara. Arus lalu lintas di pelabuhan terhambat dan hanya menggunakan satu jalur. Air laut tumpah melewati tanggul di sisi utara pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Ketinggian air rob ini mencapai 60 cm, membuat ruas jalan Hiu Raya yang terendam rob ini dihindari oleh pengguna jalan. Sehingga pengendara memilih melakukan kontraflow. Banjir juga membuat sejumlah pengendara mengalami mati mesin, dikarenakan nekat menerobos banjir. Terambulan selalu ada banjir rob. Ya. Tinggal skalanya besar atau kecil. Kebetulan hari ini skalanya besar. Kalau skalanya besar itu air akan tumpah dari pinggir tanggul dan masuk ke dalam pelabuhan. Demikian juga kami di pinggir-pinggir pelabuhan yang bagian dalam, itu air akan semua tumpah. Dan karena pelabuhan bagian dalam ini kosong, lebih rendah, airnya akan tumpah ke jalanan. Meski banjir telah surut, para pekerja berharap pihak pengelola pelabuhan bisa menambah rumah pompa air, mengingat wilayah pesisir rentan terhadap banjir rob, terutama di musim penghujan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi terkait dengan bencana di lokasi lain, pemirsa, satu lagi korban hilang dalam bencana banjir bandang Kota Batu, Jawa Timur dan ditemukan Sabtu siang. Dengan penemuan jenazah tersebut, tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban. Seluruh korban berjumlah 7 orang meninggal akibat banjir bandang. Warga melakukan takziah mendatangi rumah duka Suroto Tokip, warga Dusun Gintung, Desa Bulukerto, Kota Batu, Jawa Timur. Suroto Tokip, 58 tahun, sempat hilang akibat tersapu banjir bandang yang melanda Kota Batu. Jenazah korban ditemukan 50 meter dari lokasinya tersapu banjir saat hendak memberi makan sapi. Yang meninggal 3 di RT 6. Semua sudah ketemu ya Pak ya? Sudah ketemu. Nama siapa saja Bapak? Bapak Sarip, Bu Wiji, dan Pak Tokip. Suroto Tokip adalah korban meninggal dunia ke-7 dalam bencana banjir bandang yang melanda Kota Batu. Penemuan korban menandai penghentian secara resmi operasi pencarian korban hilang banjir bandang Kota Batu pada Sabtu siang. Kita putuskan dari tim bersama-sama dengan Basarnas bahwa untuk pencarian sudah selesai, kita tutup. Tinggal sekarang kita melaksanakan pembersihan Usai menemukan semua korban, tim gabungan kini mulai melakukan pembersihan sisa material banjir baik di rumah warga ataupun di fasilitas umum. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, BNPB memprediksi fenomena alam La Nina akan datang bersamaan dengan puncak musim hujan di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu peningkatan potensi bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di tanah air. Warga pun diminta waspada menghadapi ancaman ini. Lantas seberapa siapkah pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat untuk menghadapi ancaman ini? Kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Bapak Abdul Muhari, PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Pak, fenomena La Nina ini datang bersama dengan puncak musim hujan. Banjir, longsor sudah mulai terjadi. Bagaimana kesiapan pemerintah kita dan masyarakat menghadapi bencana hidrometeorologi akhir tahun ini? Iya, di tingkat pusat sendiri, hari Jumat 2 minggu lalu, hampir seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan kebencanaan, infrastruktur keairan, pertanian, dan lain-lain,
itu sudah melakukan rapat koordinasi untuk antisipasi dampak La Nina 2021-2022. Nah, dari rapat koordinasi ini kita di tingkat pusat sudah menyusun rencana aksi tiap lembaga yang nantinya sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Misalkan Kementerian PU akan menyiagakan satgas terkait dengan infrastruktur keairan. Kementerian Pertanian akan menyiagakan satgas terkait dengan kebutuhan atau kecukupan stok pangan, dan demikian juga BNPB sudah menyiagakan dan melengkapi kebutuhan logistik yang sekiranya diperlukan jika nanti dampak La Nina ini menimbulkan bencana di daerah. Baik. Ini sudah kita siapkan, termasuk kemarin di Batu hari kedua itu BNPB sudah mendorong kebutuhan logistik ke Batu, sehingga alhamdulillah sampai sekarang secara umum penanganan pasca bencana tertangani dengan baik. Baik, Pak Abdul, sudah ada koordinasi, tapi yang kita tahu memang bencana kita tidak pernah tahu kapan terjadi, dan belakangan ada beberapa bencana alam terjadi di tanah air. Kesiapsiagaan kita ini sudah sejauh mana sih sebetulnya dalam kondisi praktek di lapangan, Pak Abdul? Iya, untuk kesiapan daerah sendiri, BNPB khususnya sudah melakukan koordinasi juga dengan seluruh BPBD provinsi, pemerintah daerah provinsi, 34 provinsi, hari Senin minggu lalu, dan ini diikuti oleh apel kesiapsiagaan di beberapa daerah. Memang belum semuanya. Ini yang kita harapkan bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi yang lain, karena dengan adanya apel kesiapsiagaan ini, kita bisa tahu kelengkapan perangkat personil kita di daerah itu seperti apa. Tidak hanya di provinsi, termasuk juga di kabupaten kota. Nah, BNPB sudah mendorong jika nantinya dari hasil kesiapsiagaan, apel kesiapsiagaan ini dibutuhkan oleh daerah hal-hal yang belum bisa dipenuhi oleh daerah sehingga butuh intervensi pusat, kami sudah mendorong daerah untuk menetapkan status siaga darurat. Baik. Supaya pemerintah pusat bisa melakukan intervensi. Artinya masih ada sejumlah daerah yang sebetulnya di dalam kondisi di lapangan, walaupun sudah ada apel siaga, belum siap begitu ya Pak Abdul? Iya, karena kesiapsiagaan kita mungkin terkait khusus untuk penanganan banjir ini mungkin agak sedikit berbeda dengan banjir-banjir yang tanpa ada pengaruh La Nina. Karena dengan adanya pengaruh La Nina ini, intensitas dan frekuensi curah hujan sebagaimana yang diberitakan BMKG itu bisa lebih 20-70%. Nah, ini yang kita harus benar-benar antisipasi bersama daerah. Lantas Pak Abdul, untuk daerah mana saja nih yang harus waspada akan ancaman banjir? Sementara beberapa hari lalu kita lihat ini ada justru sejumlah wilayah yang biasanya tiap tahun ini mereka tidak terkena dampak banjir, tiba-tiba banjir bandang dan sampai menewaskan warganya. Ini kira-kira daerah mana saja yang harus waspada? Iya, BNPB sendiri itu sudah memiliki informasi dari tingkat risiko bencana di tiap-tiap daerah. Kemudian khusus untuk La Nina, BMKG sudah memberikan informasi bahwa beberapa provinsi di Indonesia mulai dari selatan Sumatera, Jawa, selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Papua itu harus waspada dari sekarang. Kita masih punya waktu 2 bulan menjelang puncak fenomena La Nina yang juga akan bersamaan dengan puncak musim hujan 2021-2022. Kita harapkan waktu 2 bulan ke depan ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk tindak-tindak kesiapsiagaan. Baik. Pak Abdul, ini kalau berbicara tentang ketidaksiapan sebetulnya dalam faktor apa? Apakah dalam faktor infrastruktur, peralatan, SDM, atau bantuan? Ya, sebenarnya kesiapsiagaan ini memang
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Kenapa masyarakat juga terlibat? Karena bencana ini urusan bersama, dan yang paling mendasar kalau kita bicara kesiapsiagaan itu berawal dari individu, naik ke keluarga sampai ke komunitas. Pemerintah mendukung terciptanya kondisivitasnya kesiapsiagaan itu. Jadi saya mau menekankan bahwa kesiapsiagaan ini yang paling penting itu dimiliki oleh masyarakat. Ini yang harus kita edukasi setiap saat kepada masyarakat. Baik, jadi tidak berarti soal alat evakuasi atau logistik, tapi lebih penting pada adalah mitigasi yang juga dipahami oleh masyarakat, begitu ya Pak Abdul ya? Benar. Saya mau menyampaikan satu pesan penting sebenarnya, karena tadi disampaikan bahwa ada daerah-daerah yang biasanya tidak pernah terkena banjir, sekarang terkena banjir. Iya. Ini yang penting dipahami oleh masyarakat, karena dampak La Nina ini menyebabkan intensitas hujan itu bisa berubah sangat cepat. Sehingga kesiapsiagaannya adalah apabila masyarakat mengalami atau merasakan hujan berturut-turut menerus selama 1 jam, lihat keluar apabila visibility atau jarak pandang kita terbatas hanya 30-40 meter, artinya objek yang kita tahu di lingkungan kita jaraknya 30 meter tidak jelas terlihat karena derasnya hujan, maka masyarakat yang ada di sekitar lereng tebing, masyarakat yang ada di sekitar bantaran sungai sebaiknya evakuasi dulu ke tempat yang lebih aman. Baik, ini satu ilmu ya bagi masyarakat, di mana memang mengantisipasi sedini mungkin itu menjadi hal yang paling penting. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Muhari, PLT Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB. Salam sehat, Pak. Dan pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami, tetap di MNC.